Teori belajar sosial, pengertiannya yaitu belajar sosial adalah suatu proses tingkah laku di mana kita mengamati, bahkan meniru suatu pola perilaku orang lain yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Menurut teori belajar sosial, yang terpenting ialah kemampuan seseorang untuk mengabstraksikan informasi dari perilaku orang lain, mengambil keputusan mengenai perilaku mana yang akan ditiru, dan kemudian melakukan perilaku-perilaku yang dipilih. Ada dua teori belajar yang saya ambil. Teori belajar sosial, ada dua tokoh yang saya ambil. Yang pertama itu Vygotsky. Teori belajar sosial dari Vygotsky ini merupakan penekanan pada aspek sosial dalam pembelajaran. Dinyatakan bahwa proses pembelajaran akan terjadi jika anak bekerja atau menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun masih berada dalam jangkauan mereka. Ini juga disebut sebagai zone of proximal development, yaitu daerah tingkat perkembangan sedikit di atas daerah tingkat perkembangan seseorang saat ini. Ia juga menekankan pada aspek pengaruh budaya. Inti teori dari Vygotsky adalah menekankan interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial pembelajaran. Ia juga menekankan pada pentingnya hubungan antara individu dan lingkungan sosial dalam pembentukan pengetahuan yang menurutnya interaksi individu tersebut dengan orang lain merupakan faktor terpenting yang dapat memicu perkembangan kognitif seseorang. Yang kedua yaitu teori belajar sosial Albert Bandura. Asal mulanya teori ini disebut learning, yaitu belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Dasar pemikirannya adalah belajar dengan cara mengamati perilaku individu. Sebagian perilaku individu diperoleh sebagai hasil belajar melalui pengamatan atas tingkah laku yang ditampilkan oleh orang lain yang disajikan sebagai model. Albert Bandura juga menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor perilaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Ia juga menambahkan bahwa orang lain belajar banyak perilaku melalui peniruan, bahkan tanpa adanya penguatan sekalipun yang diterimanya. Akibat dari pengamatan ini, proses belajar menjadi semacam observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Teori belajar humanistik. Pada dasarnya, teori belajar humanistik merupakan teori belajar yang memanusiakan manusia. Pada teori ini, pembelajaran difokuskan pada pribadi seseorang. Teori ini tidak dapat lepas dari pendidikan yang berfokus bagaimana menghasilkan sesuatu yang efektif, bagaimana belajar yang bisa meningkatkan kreativitas, serta bagaimana belajar memanfaatkan potensi yang ada pada diri seseorang. Teori humanistik ini muncul sebagai perlawanan terhadap teori belajar yang sebelumnya, yaitu teori belajar behavioristik yang dianggap terlalu kaku, pasif, bahkan penurut ketika menggambarkan seseorang. Dalam pengertian teori humanistik, proses pembelajaran cenderung lebih abstrak. Bidang kajian yang mendekati teori ini adalah filsafat, teori kepribadian, serta psikoterapi. Teori ini lebih condong untuk mementingkan isi atau konten dari pembelajaran dibandingkan dengan proses belajar itu sendiri. Keberhasilan suatu pembelajaran menurut teori ini adalah ketika ada keinginan dari dalam diri seseorang untuk belajar dan mengetahui informasi baru, sehingga terjadi asimilasi dalam struktur kognitifnya. Teori belajar menurut para ahli. Arthur Cohn beserta Donald Smith mencurahkan meaning atau makna atau arti adalah konsep dasar yang sering digunakan. Belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Combs berpendapat bahwa belajar merupakan hal yang bisa terjadi di mana saja dan tatkala bagi seseorang yang ada artinya. Guru tidak bisa memaksakan seseorang untuk mempelajari berbagai hal yang tidak disukai atau dianggap tidak relevan baginya. Maka ketika muncul perlawanan, hal itu merupakan bentuk perilaku buruk saja yang mencerminkan ketidakmauan seseorang untuk mempelajari sesuatu yang bukan diminatinya. Karena sama saja dengan melakukan sesuatu yang baginya tidak mendatangkan kepuasan atau manfaat. Untuk itu, guru harus memahami perilaku siswa dengan mencoba memahami persepsi siswa tersebut. Sehingga apabila ingin mengubah perilakunya, maka guru haruslah berubah keyakinan atau pandangan siswa yang ada. Perilaku internal membedakan seseorang dari yang lainnya. Abraham Maslow memiliki pandangan yang berbeda terkait teori belajar humanistik ini. Maslow berpendapat bahwa proses belajar pada manusia merupakan proses yang dilaluinya untuk mengaktualisasi dirinya. Menurutnya, belajar adalah proses untuk mengerti sekaligus memahami siapa diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik.
sampai proses apa yang terdapat pada diri kita agar kita bisa kembangkan ke arah yang lebih baik lagi. Carl Rogers membedakan dua tipe belajar, yaitu kognitif atau kebermaknaan serta eksperensial atau pengalaman dan signifikasi. Tipe belajar pertama yaitu kognitif atau kebermaknaan, yakni Rogers berpendapat bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan untuk mencapai kesempurnaan di dalam hidup, membentuk konsep hidup yang unik serta menarik, dan tingkah lakunya selaras dengan konsep kehidupan yang dimilikinya. Yang kedua, eksperensial atau pengalaman. Menurut Rogers, pembelajaran merupakan suatu fenomena hidup atau pengalaman yang sudah dialami oleh setiap individu. Pengalaman individu merupakan suatu fenomena langka yang dialami oleh individu itu sendiri. Dan bahkan menurut Rogers, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran yang ada. Saya Muhammad Yazid akan menerangkan tentang prinsip dari teori belajar humanisme. Jadi prinsip dari teori belajar humanisme ini terdapat 6 poin. Poin yang pertama yaitu manusia memiliki keinginan alamiah untuk belajar. Hakikatnya pada setiap diri manusia memiliki keinginan untuk belajar. Tetapi poin-poin ataupun topik pembelajaran ataupun bidang pembelajaran dari setiap manusia itu tentunya berbeda. Tidak bisa kita mengukur ataupun membagi rata setiap poin-poin ataupun bidang pelajaran yang harus mereka pelajari, karena pada dasarnya mereka memiliki keinginan alamiah untuk belajar tetapi disesuaikan dengan minat dan bakat mereka dan memiliki rasa ingin tahu alamiah terhadap dunianya. Jadi di dalam dunia ini terdapat berbagai banyak bidang ilmu dan setiap manusia memiliki daya tarik ataupun ketertarikan dengan salah satu daripada poin tersebut. Mereka tidak mungkin untuk menguasai seluruhnya, tetapi ada beberapa ataupun salah satu dari bidang ilmu tersebut yang ingin mereka pelajari. Nah, dan keinginan yang mendalam untuk mengeksplorasi dan asimilasi pengalaman baru. Pada setiap diri manusia memiliki keinginan. Setelah mereka menentukan bidang apa yang mereka inginkan, mereka akan berkeinginan untuk mengeksplorasi dan mengasimilasi pengalaman ataupun berbagai macam pembelajaran dari bidang yang mereka minati tersebut. Poin yang kedua, belajar akan cepat dan lebih bermakna bila bahan yang pelajari relevan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi jika kita perhatikan pada setiap lingkup berbagai lingkup ataupun sarana dan prasarana di sekolah, jika bahan yang mereka pelajari relevan dengan kebutuhan yang mereka butuhkan, itu akan mempercepat proses mereka dalam belajar dan memahami tentang materi tersebut. Yang ketiga, belajar dapat ditingkatkan dengan mengurangi ancaman dari luar. Ancaman dari luar dapat berupa dari orang tua mereka ataupun dari pergaulan mereka ataupun dari tenaga pendidik mereka. Ancamannya itu misalnya beberapa pernyataan ataupun beberapa pernyataan dari orang terdekat mereka atau bahkan dari teman mereka yang mempengaruhi diri mereka sehingga mereka menghambat keinginan mereka dalam belajar. Yang keempat, belajar secara partisipatif jauh lebih efektif daripada belajar secara pasif. Nah, jadi pada poin ini mahasiswa ataupun siswa dituntut untuk aktif ataupun lebih banyak berkolaborasi ataupun banyak berpartisipasi dalam pembelajaran tersebut agar mereka lebih memahami dan mereka tidak hanya sekedar menerima apa yang dari guru ataupun pembimbing mereka, tetapi mereka bisa mengeksplorasi dari keinginan mereka sendiri. Jadi pengalaman mereka lebih berkembang. Dan di kalimat selanjutnya, orang belajar lebih banyak bila belajar atas pengarahan diri sendiri. Nah, jika kita melihat pada lingkup institusi di sekolahan, mungkin proses pembelajaran masih dibimbing ataupun diarah dari guru. Tetapi dengan kurikulum terbaru seperti sekarang ini, siswa dituntut untuk banyak untuk aktif ataupun lebih banyak mencari tahu tentang bidang yang mereka minati tersebut. Poin yang kelima,
Belajar atas prakarsa sendiri yang melibatkan keseluruhan pribadi, pikiran, maupun perasaan akan lebih baik dan tahan lama. Jadi, seluruh pelajaran ataupun seluruh bidang yang mereka minati, terkadang ketahanan ataupun daya ingat dari materi bidang tersebut terkadang mengalami lupa ataupun ketertinggalan, ataupun ada poin-poin yang tertinggal yang tidak mereka ingat. Itu dikarenakan mungkin ada faktor tuntutan dari orang tua ataupun tuntutan dari pergaulannya. Misalnya mereka ada di sekolah, teman-teman mereka belajar ini, mereka harus bisa ini, padahal dalam diri mereka tidak minat seperti ini. Jadi belajar atas prakarsa diri sendiri dan melibatkan keseluruhan pribadi, pikiran maupun perasaan akan lebih baik dan lebih tahan lama. Jadi poin yang terakhir, kebebasan, kreativitas, dan kepercayaan diri dalam belajar dapat ditingkatkan dengan evaluasi diri dari orang lain tidak begitu penting. Nah, poin yang terakhir ini dimaksudkan ketika kita ingin menyampaikan sebuah kreativitas ataupun hal-hal ataupun gagasan dari diri kita sendiri, sebaiknya kita tidak perlu untuk menghiraukan ataupun terlalu melihat serius ataupun terlalu menanggapi apapun penilaian dari orang, karena hal tersebut berpengaruh pada kreativitas, kebebasan, dan kepercayaan diri kita dalam mengungkapkan apa gagasan yang ingin kita sampaikan begitu. Jadi jika kita ingin berkreativitas, kita ingin bebas beropini, dan kita ingin memperdalam kepercayaan diri kita, untuk lebih diutamakan untuk kita mengenyampingkan ataupun tidak terlalu menghiraukan apapun yang orang katakan. Jadi dari poin-poin tersebut ini, jika memang benar-benar dipelajari ataupun dengan sungguh-sungguh kita mendalaminya, mungkin akan memperkuat sesuai dengan teori belajar humanisme. Baik, jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak. Dan yang terakhir adalah penerapan teori humanistik dan teori sosial dalam proses pembelajaran. Oke, yang pertama adalah penerapan teori belajar sosial dalam proses pembelajaran. Ada beberapa penerapan yang bisa dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran mengenai teori belajar sosial. Yang pertama adalah guru bisa memberikan pelajaran yang menarik perhatian siswa. Guru bisa menggunakan model yang bervariasi sehingga dapat menimbulkan minat dan keingintahuan siswa dalam mempelajari hal tersebut. Lalu yang kedua adalah guru dapat memberikan penguatan dan motivasi kepada siswa. Apabila seorang siswa diberikan motivasi, dia akan merasa diberikan kekuatan dan akan terus termotivasi untuk berperilaku yang lebih baik dan melakukan sesuatu hal yang lebih baik lagi ke depannya. Yang ketiga, guru bisa menggunakan alat atau media visual seperti gambar, grafis, globe, dan sebagainya. Selain itu, guru juga bisa menggunakan media audio seperti lagu, radio, dan sebagainya. Selain itu, guru juga bisa menggunakan media audiovisual seperti film, televisi, dan sebagainya. Tentunya semua media ini disesuaikan dengan kesukaan siswa, karena memang siswa lebih suka meniru apa yang menurutnya lebih baik dan menyenangkan. Lalu yang kedua adalah penerapan teori humanistik dalam proses pembelajaran. Ada beberapa langkah-langkah dalam penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Yang pertama adalah menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah menentukan materi-materi pembelajaran. Yang ketiga adalah mengidentifikasi kemampuan awal siswa. Yang keempat adalah mengidentifikasi topik-topik pembelajaran yang sekiranya akan melibatkan keaktifan siswa. Yang kelima adalah merancang fasilitas belajar seperti lingkungan dan media belajar. Lalu yang keenam adalah membimbing siswa dalam mengaplikasikan konsep-konsep pembelajaran ke dalam situasi yang nyata. Dan yang ketujuh adalah membimbing siswa dalam memahami makna dan hakikat serta pengalaman belajar. Serta yang terakhir adalah melakukan evaluasi hasil dan proses belajar.
Ada beberapa contoh dari penerapan teori humanistik dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah pemberian reward kepada siswa yang telah berhasil melakukan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu hal. Lalu yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk maju lebih dulu sesuai dengan kecepatannya. Nah, ini biasanya terjadi saat guru memberikan pertanyaan dan bertanya kepada siswa. Lalu siswa yang paling cepat mengangkat tangan akan diberikan kesempatan untuk maju terlebih dahulu. Lalu yang terakhir adalah pemberian evaluasi secara individual kepada siswa berdasarkan pencapaian prestasi yang telah dicapai oleh siswa. Nah, biasanya ini sering kita sebut dengan penerimaan rapor pada akhir semester. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok 9 mengenai teori humanistik dan teori sosial serta penerapannya dalam proses pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.